Malang, 17 April 1998. Kisah ini berawal dengan cerita seorang gadis dengan neneknya. Sebenarnya, kisah ini adalah sebuah aib bagi keluarganya. Tapi aib itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Dengan mata yang berkaca-kaca, Desi memulai cerita 6 tahun yang silam. Eyang Martinah sudah bertahun-tahun hidupnya seperti mayat hidup. Tubuhnya yang tak muda lagi hanya bisa melakukan aktivitasnya di tempat tidur. Itu mungkin hal yang wajar bagi lansia seperti Eyang Martinah. Tapi yang membuat bingung adalah ketika Eyang Martinah sering marah-marah dan menangis tanpa sebab. Seperti ada sesuatu penyesalan yang mendalam. Mulutnya tak mau dibuka selain untuk makan. Butuh kesabaran yang ekstra merawat Eyang Martinah. Sebenarnya Eyang Martinah dirawat oleh seorang suster. Suster yang bernama Yanti itu satu-satunya suster yang sabar dan masih bertahan hingga 2 tahun belakangan ini. Karena ternyata Eyang Martinah sudah sering gonta-ganti suster. Itu mungkin sifat pemarah dari Eyang lah yang membuat suster-suster itu berhenti secara sepihak. Tak jarang, Eyang Martinah melemparkan apa saja yang ada di dekatnya pada suster kalau hatinya sedang marah. Rambut putihnya selalu dibiarkan terurai panjang, membuat takut siapa saja orang yang melihatnya. Hanya Mbak Yantilah yang biasa Desi memanggilnya, satu-satunya suster yang dengan telaten merawat Eyang Martinah. Tapi hari itu, Mbak Yanti meminta izin untuk pulang kampung karena bapaknya meninggal. Dengan terpaksa, keluarga pun mencari pengganti sementara suster untuk Eyang Martinah. Suster pun didapatkan. Tapi sayangnya, hanya berjalan 2 minggu. Suster itu mengundurkan diri dengan alasan tak kuat merawat Eyang lagi. Malam itu, dikumpulkan anak dan cucu Eyang Martinah untuk mencarikan solusi. Dengan alasan pekerjaan, tak ada satupun anak-anak dari Eyang Martinah mau mengurusnya termasuk orang tua Desi. Bahkan, Paman Desi menyarankan Eyang Martinah dimasukkan ke panti jompo saja. Tapi solusi itu malah membuat keluarganya cekcok dan adu mulut karena tak setuju. Desi, yang tadinya hanya diam-diam saja, tiba-tiba melontarkan kata-kata, "Biar aku saja yang menjaga Eyang." Naluri seorang cucu itulah yang membuatnya mengambil keputusan. Rasa iba dan kasih sayang meski sejak kecil dia belum pernah ditimang oleh Eyang. Awalnya berjalan dengan baik, bahkan Eyang Martinah mulai bisa menerima kehadiran Desi. Siang itu, seperti biasanya, Desi melakukan kegiatan, mulai dari memandikan, menyuapi dan menyisir rambut yang begitu panjang itu. Rambut Eyang yang begitu panjang itu selama ini tak ada yang berani menyentuhnya. Jangankan memotong, menyentuh satu helai pun tak ada yang mau. Bukan tanpa alasan. Mereka tak mau mengambil resiko, karena Eyang akan marah dan mengamuk setiap orang lain menyentuh tubuhnya.
Tak terasa, malam pun mulai larut. Hawa dingin mulai menembus tulang-tulangnya. Daisy masih setia duduk di samping eyangnya yang tertidur pulas. Mata Daisy tampak mulai mengantuk, dan tiba-tiba angin sepoi berhembus kencang dari luar jendela. Dan benar saja, jendela kamar ternyata lupa untuk ditutup. Maka tanpa pikir panjang, Daisy pun beranjak dari tempat duduknya. Baru saja dia menutup jendela, Bulan purnama yang indah. kata-kata itu terlontar dari mulut kecilnya. Ternyata malam ini adalah malam bulan purnama. Yang tepatnya, Kamis malam Jumat. Awalnya tak ada keanehan yang muncul, hingga tiba-tiba Daisy mendengar sebuah suara gending Jawa dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas di telinganya. Bulu kuduk Daisy mulai merinding. Dia mulai ketakutan, karena di rumah itu hanya ada dia dan eyangnya. Ketakutan Daisy bertambah mencekam ketika secara tiba-tiba Eyang Martina yang tadinya tertidur pulas tampak beranjak dan duduk di tepi ranjang. Matanya terbuka lebar, lalu menyisir rambut dan menyanggulnya sendiri. Gerakan demi gerakan gemulai layaknya seorang penari. Eyang Martina melakukannya dengan apik yang tak mungkin bisa dilakukan oleh seorang lansia. Daisy yang mengamati setiap gerakan eyangnya dari kejauhan, antara rasa takut dan takjub akan kelincahan eyangnya. Tiba-tiba Eyang Martina berhenti dan tubuhnya lemas kembali, bersama berhentinya suara gending Jawa. Daisy berusaha melupakan kejadian malam itu, meski beribu penasaran berkecamuk di hatinya. Terdengar ayam berkokok. Matahari mulai menampakkan diri. Pagi itu, selesai sarapan, Daisy berniat mengajak berjemur eyangnya, berharap dapat mengurangi rasa bosan eyangnya yang selama ini tak pernah keluar rumah. Kemudian dia mencari kursi roda yang disimpan di dalam gudang, karena lama tak terpakai. Kecoa dan hewan melata mulai menyambutnya ketika membuka gudang. Debu pun berterbangan. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Bau tak sedap karena sudah bertahun-tahun gudang itu tak terjamah oleh manusia. Daisy kemudian mulai mencari-cari kursi roda eyangnya, hingga dia melihat sebuah lukisan yang sudah mulai kusam. Lukisan itu begitu cantik dan ayu, dengan sanggul dan selendang di pinggulnya. Setelah diamati, wanita cantik yang ada di dalam lukisan itu adalah Eyang Martina. Dan setelah lukisan itu dibersihkan, terdapat sebuah nama, Harjo Wijoyo, di sudut bawah lukisan. Tak lain itu adalah nama eyang kakungnya sendiri, yang kata namanya, eyangnya sudah meninggal jauh sebelum Daisy lahir. Daisy kemudian mengambil dan berencana akan memasangnya di ruang tamu. Dia pun kembali mencari kursi roda, karena sedari tadi belum ditemukan. Diulalinya semua tumpukan barang yang ada di gudang. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada sebuah kotak kayu berukir huruf Jawa kuno. Rasa penasaran mulai berkecamuk. Daisy pun kemudian mendekat dan mengambilnya. Kunci kotak tampak mulai berkarat, mungkin karena lama tak disentuh oleh orang. Butuh perjuangan bagi Daisy untuk bisa membukanya, dan perjuangan itu tak sia-sia, karena kotak kayu itu akhirnya bisa dibuka. Mata Daisy pun terbelalak
setelah membuka isi kotak yang ternyata di dalamnya adalah sebuah tusuk konde dan selendang. Banyak bunga-bungaan yang sudah mengering. Desi segera keluar setelah mendapatkan apa yang dicarinya. Tak lupa, kotak kayu dan lukisan itu diambil dan dibawa Desi. Desi berencana akan bertanya kepada Yang Martina ketika ada waktu yang tepat perihal barang temuannya itu. Matahari masih bersinar di luar rumah. Desi pun segera mengajak Yang Martina keluar kamar menuju teras. Tapi baru saja mereka sampai di bibir pintu, Yang Martina menjerit-jerit kesakitan dengan menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghentak-hentakkan kakinya. Pertanda Yang Martina tak mau diajak keluar rumah. Meski tak ada sepatah kata pun, Desi baru menyadari bahwa eyangnya itu tak suka dengan tempat yang terlalu bercahaya. Dan itu terbukti dengan suasana rumahnya yang kurang pencahayaan dan lebih cenderung remang-remang. Aneh dan penuh kemistisan itulah selama ini yang dirasakan oleh Desi. Tapi dia masih bertahan untuk menjaganya. Mengingat bagaimanapun Yang Martina adalah ibu kandung dari mamahnya. Sore itu setelah memberi obat eyangnya, Desi menelepon mamahnya, meminta agar datang menjenguk eyangnya. Sekaligus Desi ingin bertanya soal barang temuannya itu, karena sangat tak mungkin dia meninggalkan eyangnya sendirian di rumah. Desi yakin ada rahasia besar di masa lalu Eyang Martina. Pagi pun tiba. Desi masih menunggu kedatangan mamahnya. Hingga pada jam 11 siang, orang tuanya baru sampai di kediaman Eyang Martina. Dengan alasan jalan macet, Mama Desi segera memeluk anaknya yang sudah hampir 1 bulan itu tak ditemuinya. Mama Desi mengelus rambut Eyang Martina yang sedari tadi melamun di tempat tidur. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, meski Eyang Martina sebenarnya bisa bicara. Dengan berbisik Desi mengatakan kalau dia menemukan sebuah kotak peti yang terbuat dari kayu. Tiba-tiba saja yang tadinya hanya memandangi langit-langit, kini matanya melotot ke arah Desi dan mamahnya. Seperti ada sesuatu yang ingin dikatakannya, meski mulutnya tetap saja bungkam. Dari itu juga mamahnya meraih tangan Desi dan mengajaknya keluar kamar. Dengan berbisik pula, mamanya akan cerita masa lalu eyangnya. Dan cerita itu dimulai setelah Eyang Martina tertidur. Desi, Papa dan mamanya duduk bertiga di ruang tamu. Sebelum bercerita, Mama Desi kembali menengok Eyang Martina, memastikan dia benar-benar tertidur dan tak mendengar semua cerita masa lalunya. Cerita itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi masih teringat jelas dalam ingatan Mama Desi. Dulu, Eyang Martina adalah seorang penari ronggeng yang amat tersohor. Pertemuannya dengan seorang pelukis bernama Harjo Wijoyo membuatnya jatuh hati. Benih-benih cinta itu pun disambut Harjo Wijoyo, yang ternyata juga mencintainya. Cinta pada pandangan pertama Martina pada pemuda tampan dan gagah itu berujung pernikahan. Menginjak pernikahan tahun kedua, rumah tangga mereka semakin sempurna dengan hadirnya anak pertama yang tak lain Pak Desi. Pada tahun keempat pernikahan, hadirlah anak kedua. Di sini himpitan ekonomi mulai muncul. Eyang Harjo, yang hanya seorang pelukis jalanan, mendapatkan penghasilan yang tak tentu. Sedangkan Eyang Martina yang berprofesi sebagai penari ronggeng mulai redup karirnya.
dengan berdatangannya para penari-penari ronggeng yang masih muda dan fresh tentunya. Tapi hal itu tak membuat Eyang Martina menyurutkan niatnya untuk kembali ke profesi yang lama. Karena hanya sebagai seorang penari ronggeng satu-satunya keahlian yang dimilikinya. Meski saweran yang didapatnya tak sebanyak waktu masih muda, Eyang Martina masih setia dengan pekerjaannya itu. Hingga suatu malam, di suatu hajatan Eyang Martina hanya membawa pulang uang puluhan ribu saja. Itu karena banyak penyawer yang lebih memilih penari muda ketimbang Eyang Martina yang diakui sudah berkurang daya tariknya. Pertengkaran antara suami istri ini mulai tercipta lagi. Sifat keras kepala Eyang Martina tak bisa dikendalikan Eyang Harjowijoyo. Baru saja Eyang Martina kembali meniti karirnya, tiba-tiba dia muntah-muntah dan ternyata dia hamil anak ketiga yang tak lain Mama Desi. Anak yang sebenarnya tak diharapkan Eyang Martina. Itu berbanding terbalik dengan kebahagiaan Eyang Harjo yang akhirnya mempunyai anak perempuan, karena kedua anak sebelumnya adalah laki-laki. 9 bulan pun berlalu. Bayi kecil mungil itu pun lahir di tengah keluarga Eyang Harjo. Bayi yang diberi nama Sundari itu sangat mewarisi wajah ayu ibunya. Bayi itu pun beranjak besar dan tak terasa sudah berumur 3 tahun. Lagi-lagi Eyang Martina merengek ingin menjadi penari ronggeng. Kali ini Eyang Harjo dengan terpaksa mengizinkan istrinya itu. Karena alasan Eyang Martina memang masuk akal, yaitu ingin membantu perekonomian keluarganya. Awalnya berjalan baik-baik saja, hingga Eyang Martina menyadari bahwa dirinya tak laku lagi. Maka diteruskanlah pergi ke dukun untuk memasang susuk di wajahnya. Tak hanya itu, Eyang Martina juga telah memelet seorang lurah desa tanpa sepengetahuan Harjo. Dari sinilah petaka dimulai. Suatu malam, saat bulan purnama datang, Eyang Harjo tak sengaja memergoki istrinya sedang melakukan ritual. Komat kamit membaca mantra sembari memberi minyak pada tusuk konde dan selendang berwarna hijau. Yang ternyata dua benda itu adalah jimat pemberian dukun tersebut sebagai daya pemikat. Eyang Harjo yang tahu istrinya sedang melakukan musyrik bermaksud untuk mengingatkan dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Tapi lagi-lagi niatan itu ditentang keras oleh Eyang Martina. Bahkan dengan terang-terangan dia menghina hingga menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Eyang Martina telah melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Pertengkaran hebat terjadi setiap hari, disaksikan oleh anak-anaknya yang masih kecil. Siang itu Eyang Harjo pergi dari rumah, sekedar ingin menenangkan dirinya. Tapi dari situlah rasa rindu pada istrinya menyelimutinya. Cinta kasih sayang mengalahkan segalanya. Eyang Harjo menorehkan rasa rindu itu lewat goresan-goresan indah di atas kanvas. Lukisan yang begitu indah berwajahkan istri tercinta itu akan dipersembahkan sebagai tanda cinta sekaligus maaf darinya. Tapi semua harapan itu pun berubah menjadi bencana. Eyang Harjo memergoki Eyang Martina sedang asik bermesraan di atas ranjang dengan lurah desa yang telah dipeletnya. Detik itu juga Eyang Harjo murka. Diajarnya lurah itu sampai membabi buta. Eyang Martina sendiri yang dengan jelas membela lurah itu membuat geram Eyang Harjo. Tanpa pikir panjang, Eyang Harjo mengambil dan membuang kotak peti milik Eyang Martina yang berisi tusuk konde dan selendang. Malam itu juga Eyang Harjo membawa ketiga anaknya pergi dari rumah.
Dia tak peduli dengan istrinya yang marah besar karena barang-barang ritualnya dihilangkan oleh Yang Harjo. Cinta dibalas dusta membuat hati Yang Harjo benar-benar hancur hingga dia memutuskan menggugat cerai istrinya. Hingga bertahun-tahun mereka tak ada komunikasi sama sekali. Yang Harjo membesarkan ketiga anaknya sendiri tanpa ada wanita pengganti. Baginya hatinya sudah mati terkubur. Sedangkan Eyang Martina masih asik dengan kehidupannya. Hingga terdengar kabar dia dikeroyok oleh warga karena berbuat mesum dengan seorang laki-laki. Lambat laun wajah Eyang Martina tak secantik dulu, mukanya rusak parah. Itu karena Eyang Martina tak lagi melakukan ritual yang menyediakan sesaat jin. Karena kotak peti milik Eyang Martina diambil dan dihilangkan oleh Yang Harjo. Hingga pada tahun 80-an, Eyang Harjo meninggal karena sakit jantung. Di sisi lain, Eyang Martina mulai sakit-sakitan dan tak ada keluarga yang mau tahu. Hingga jalan satu-satunya adalah menghubungi anak-anaknya. Sakit itu dirasakan Eyang Martina sampai sekarang. Bagaimanapun juga, Eyang Martina adalah ibu kandung mereka. Rasa kepedulian dan kewajiban tetap dijalankan lewat kiriman suster-suster yang merawat. Dengan alasan pekerjaan mereka tak bisa menemani Eyang Martina setiap hari. Setelah mendengar cerita tersebut, Desi bernafas lega. Teka-teki selama ini terkuak sudah. Sambil memegang kotak peti, Desi meminta izin untuk membawanya ke seorang ustadz. Pagi pun tiba. Desi ingin meminta petunjuk untuk langkah selanjutnya soal barang musyrik itu. Tapi tak disangka, pembicaraan mereka didengar Eyang Martina. Eyang Martina meronta-ronta, meminta kotak peti itu untuk dikembalikan. Akar peti itu. Tiba-tiba suara Eyang menggemparkan suasana. Suara itu diiringi tangisan penyesalan. Sambil memeluk foto almarhum Yang Harjo, Eyang Martina menangis terseduh-seduh. Ketika itu juga, Papa Desi memanggil seorang ustadz. Kotak peti tadi yang tergeletak di atas meja tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, seolah ada benda yang ingin keluar. Pak Ustadz kemudian membacakan ayat suci Al-Quran, lalu membakarnya. Setelah peti itu terbakar, tubuh yang pun lemas dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eyang Martina menghembuskan nafas terakhir dengan memeluk foto Yang Harjo. Menurut penjelasan Pak Ustadz, raga yang dikuasai oleh sosok jin ketika memasang susu. Dan jalan satu-satunya untuk memusnahkannya dengan cara dibakar. Al-Fatihah untuk Eyang Martina. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.